Kamu capek atau cuma malas hidup? Kamu bilang capek, tapi seharian scroll TikTok 4 jam nonstop. Capek dari apa? Hidup aja belum dimulai. Jangan-jangan kamu bukan capek. Kamu cuma malas gerak tapi pengen hidup enak. Kenapa semua orang ngerasa capek? Sekarang semua orang ngerasa capek. Bahkan yang kerjaannya cuma buka laptop 2 jam, terus meeting 15 menit sambil makan ciki. Capek tuh valid, dunia makin cepat, tuntutan makin tinggi. Tapi, ada juga capek palsu yang sebenarnya cuma topeng dari kebiasaan nunda-nunda dan mager. Lu pernah nggak sih ngerasa capek? Tapi bingung, ini capek kenapa ya? Udah tidur cukup, kerja nggak terlalu banyak, tapi kok rasanya kayak capek hidup gitu. Ya, selamat datang di dunia capek mental dan overthinking nggak ada ujungnya. Capek fisik versus capek mental. Capek fisik tuh gampang dicerna bro. Lo angkat galon, lari ngejar bus, lembur sampai pagi. Ya jelas aja badan lo ngeluh. Solusinya juga straight. Tidur, makan enak, rebahan di kasur sambil nonton anime. Beres. Tapi capek mental, wih ini nih yang kayak hantu. Nggak kelihatan tapi nusuk. Lo diem doang, scroll TikTok seharian, tapi kok abis itu malah ngerasa capek. Itu bukan lelah karena ngapa-ngapain. Itu karena otak lo tuh kerja lembur mikirin hal-hal yang bahkan nggak kejadian. Capek karena beban real versus overthinking kosong. Nah ini bedanya nih. Ada 2 jenis capek mental. Capek karena beban real, tugas numpuk, ditagih kerjaan, deadline, quarter life crisis. Itu tuh emang nyata, valid, bisa diatasi langkah demi langkah. Capek karena overthinking kosong. Kayak, kalau dia balesnya cuman oke, itu artinya dia marah nggak ya? Kalau gue gagal sekarang, 10 tahun lagi hidup gue hancur kali ya. Padahal belum tentu juga kejadiannya. Tapi otak lo udah bikin sinetron 87 episode. Beda masalah, beda solusi. Lo mesti jujur sama diri sendiri. Gue capek karena emang banyak hal yang harus gue hadapi. Atau gue capek karena gue banyak mikir hal yang nggak perlu gue pikirin. Kalau capek karena beban real, lo butuh atur waktu, minta bantuan, atau istirahat. Tapi kalau karena overthinking doang, lo butuh pause, ngobrol sama temen, journaling, atau tarik napas dan bilang sama otak lo, santai dulu napa. Intinya, lo boleh istirahat, boleh capek, tapi jangan sampai lo kalah sama hal-hal yang belum kejadian. Hidup tuh bukan cuma tentang apa yang bakal terjadi, tapi tentang apa yang lo lakuin sekarang. Jadi, kalau lo ngerasa capek, coba ditanyain, capek karena kenyataan, atau capek karena asumsi lo sendiri. Dua-duanya valid, tapi cara ngadepinnya beda. Lo kuat bro, cuman kadang otak lo tuh kebanyakan mikir drama. Penyakit kelas atas Gen Z yaitu mager. Sekarang kita ngomongin, gimana mager itu dibungkus dengan istilah keren. Introvert, burnout, self-care. Kamu bilang self-care, tapi setiap hari self-care, kapan self-work-nya? Kamu bukan introvert, kamu cuma nggak mau keluar rumah karena kasur lebih sayang kamu dari dunia nyata. Lu pernah nggak sih ngerasa, gue butuh me time, butuh self-care, pengen istirahat, terus akhirnya lo rebahan, nonton drama Korea, jajan online, tidur siang. Tapi setelah itu, bukannya fresh, lo malah ngerasa makin kosong. Lah, ini self-care apa self-escape bro? Self-care versus self-escape. Bedanya tipis, rasanya jauh. Self-care itu ngebalikin energi. Lo ngelakuin sesuatu yang mungkin lo malas awalnya. Tapi setelah itu, lo ngerasa lebih baik. Kayak mandi air hangat, journaling, nyapu kamar, stretching 5 menit. Sementara self-escape itu kabur. Lo numb, lo pengen nggak mikir apa-apa, lo pengen lari dari kenyataan bentar. Contohnya, rebahan seharian tanpa mandi jajan, sampai minus GoPay scroll. 3 jam terus nangis, lihat orang hidupnya estetik. Rasanya emang enak. Tapi efeknya, lu ngerasa stuck, mager. Itu nikmat, tapi racun.
Kalau kebanyakan, gini ya, mager itu manusiawi. Kita semua butuh waktu buat istirahat. Tapi kalau lo mager terus, yang awalnya cuma pengen rehat 10 menit, tiba-tiba udah seminggu lo ngeluh. Kenapa ya hidup gue gini-gini aja? Lah karena lo diem di tempat bro. Lo bukan recharge. Lo ngilang dari misi hidup lo sendiri. Kuncinya adalah lo butuh perawatan, bukan pelarian. Coba cek deh kegiatan lo akhir-akhir ini. Apakah itu beneran nyembuhin lo? Atau cuman ngedelay stres lo? Self-care itu kayak minum vitamin. Rasanya nggak selalu seru, tapi bikin sehat. Self-escape itu kayak makan micin terus. Enak, tapi bikin lo makin lesu. Cara bedainnya simple. Tanya ke diri lo, habis ngelakuin ini, gue jadi lebih tenang atau justru makin stres? Gue ngelakuin ini karena sayang diri gue atau karena gue pengen kabur dari kenyataan? Karena kadang, lo bilang itu self-love. Padahal itu sebenarnya lo menghindar dari sesuatu yang harusnya lo hadapi. Ingat ya, self-care itu bentuk cinta, self-escape itu bentuk kabur. Dua-duanya kadang perlu, tapi jangan sampai lo nyebut kabur itu sayang diri. So next time lo bilang, gue butuh healing, pastiin itu healing beneran. Bukan cuma nambah beban dengan label estetik. Nah, next kita bahas soal mental health versus mental leha-leha. Kapan kamu butuh istirahat beneran dan kapan kamu cuma ngeles? Kalau kamu lelah karena kerja keras dan berjuang, itu wajar. Tapi kalau kamu capek cuma karena mikirin mau mulai dari mana, terus nggak mulai, itu bukan burnout, itu mental leha-leha. Apa itu mental leha-leha? Sini gua kasih tahu. Mental leha-leha itu adalah kondisi di mana lo ngerasa malas, nggak punya semangat atau motivasi untuk melakukan sesuatu, dan cenderung ngabisin waktu lo buat santai atau ngehindar dari aktivitas produktif. Mental health itu penting, tapi jangan dijadikan tameng buat kabur dari tanggung jawab. Banyak Gen Z self-diagnose buat nyari alasan bukan solusi. Mental health itu penting, yes. Tapi kalau lo tiap ada masalah dikit, langsung bilang, kayaknya gue punya anxiety deh. Padahal aslinya lo cuma mager ngerjain tugas. Bro, itu bukan mental health, itu lo ngide. Self-diagnose sama dengan nyari jawaban, bukan nyari alasan. Gini ya, lo ngerasa gelisah, lo capek, lo overthinking itu valid. Tapi bukan berarti semua itu artinya lo kena gangguan mental. Kadang tuh kita lagi stres karena hidup emang lagi ribet. Kadang tuh kita ngerasa kosong, bukan karena depresi klinis, tapi karena kita ngopi doang seharian tanpa makan nasi. Mental health jangan jadi tameng. Yang bahaya tuh ketika lo mulai pakai mental health sebagai alasan buat kabur dari tanggung jawab. Misal, gue nggak masuk kerja karena mental gue lagi nggak stabil. Padahal lo begadang sampai jam 4 scroll TikTok. Gue nggak ngerjain tugas karena burnout. Padahal belum ngerjain sama sekali dari awal semester. Itu bukan self-care, itu self-ngeles. Self-awareness versus self-excuse. Self-awareness tuh lo sadar ada yang nggak beres, dan lo cari solusi. Self-excuse tuh lo tahu lo salah, tapi lo nyari tameng biar nggak merasa bersalah. Dan sayangnya, mental health sekarang sering dipakai sebagai excuse yang kedengaran keren dan susah dibantah. Mental health itu nyata, tapi nggak semua masalah. Itu mental illness. Lo bisa ngerasa lelah, bingung, cemas, patah hati. Tanpa harus langsung ngecap diri lo sakit. Kayak badan, kadang pegel, kadang flu ringan. Tapi nggak semua artinya lo harus opname ICU. Sama kayak mental, nggak semua rasa nggak enak di hati artinya lo depresi. Mental health itu harus dirawat, bukan dijadikan tameng. Kalau lo emang struggling, cari bantuan. Ngobrol, konsul, pelan-pelan beresin. Tapi kalau lo cuma pakai label buat ngeles, itu bukan healing, itu self-sabotage. Jadi bro, lo boleh istirahat, lo boleh nangis, lo boleh ngeluh, tapi jangan sampai lo nge-labelin diri sakit, padahal lo cuma belum berani mulai. Kita harus peduli mental health, tapi juga harus jujur sama diri sendiri. Kadang bukan lo lagi sakit, kadang lo cuma butuh bangun pagi, mandi, makan yang benar, dan kerjain tugas lo satu-satu. Kamu boleh capek, kamu boleh istirahat, tapi jangan berhenti.
Hidup nggak bakal nunggu kamu bangun dari kasur. Dan sukses nggak bakal datang ke orang yang cuman jago overthinking. Kalau kamu ngerasa video ini nyentil kamu, tandanya kamu masih punya harapan. Subscribe channel ini, biar setiap minggu ada yang ngingetin kamu buat hidup beneran, bukan sekadar ngikutin alur.